Baik, di sini saya akan menjelaskan himpunan. Himpunan yaitu kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. Yang pertama yaitu enumerasi, yaitu menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. B, 2, 4, 6, dan 8. Yang kedua yaitu simbol-simbol baku, yaitu ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal. Contoh, N, himpunan bilangan asli, sama dengan 1 dan 2. P, himpunan bilangan bulat positif, sama dengan 1, 2, dan 3. Z, himpunan bilangan bulat, sama dengan min 1. Z, himpunan bilangan bulat, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. C, himpunan bilangan kompleks. Himpunan 2. Notasi pembentukan himpunan. Notasi X, di mana syarat harus dipenuhi oleh X. Contoh 3. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih dari 5. Atau A sama dengan X, di mana X, P, X lebih kecil dari 5. Yang ekivalen A dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang keempat yaitu M. Sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF2151. Yang keempat yaitu diagram Venn. Contoh, misal U sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga 7 sampai 8. A 1, 2, 3, dan 5. Dan B 2, 5, 6, dan 8. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misal, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi. N sama dengan A atau A, di mana A atau A. Contoh 6. A sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka A sama dengan 8. B sama dengan A, buka kurung A, A. Maka C sama dengan 4. Yang C yaitu B. X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih dari kecil dari 20. Atau B sama dengan 2,2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B sama dengan 8. D, T, kucing. A, Amir, 10 paku. Maka T sama dengan 5. Yang E yaitu A, A, maka A sama dengan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Yang pertama yaitu himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Contoh, yang pertama, anggota A tidak memiliki bilangan bulat lebih dari X atau kurang dari X, maka A sama dengan 0. Yang kedua, anggota B tidak memiliki anggota lebih dari X adalah akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 10 sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Yang ketiga, anggota E tidak memiliki bilangan bulat lebih dari X atau kecil dari X, maka N sama dengan 0. Yang keempat, P atau orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka NP sama dengan 0. Yang kelima, anggota A tidak memiliki bilangan bulat lebih dari X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0.
Jadi Na sama dengan 0. Yang kedua, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Contoh A 1, 2, 3. Himpunan bagiannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang B 1, 2, 3. Himpunan bagiannya 1, 2, 3. Yang C A sama dengan X, Y, di mana X tambah Y kecil dari 4. X besar dari 0. Y besar dari 0 dan B sama dengan X, Y, di mana 2X ditambah Y kecil dari 4. X besar dari 0, Y besar dari 0, maka B himpunan bagian A. Yang ketiga yaitu himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi A ekuivalen B, berarti A sama dengan B. Contoh, misalkan A itu angkanya 1, 3, 5, dan 7, dan B itu hurufnya A, B, C, dan D. Maka A ekuivalen B sebab A sama dengan B sama dengan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi A saling lepas B. Diagram Venn. Contoh, jika A sama dengan angkanya 1, 3, 5, dan 7, dan B hurufnya A, B, C, dan D, maka A saling lepas B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau disebut dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi P dalam kurung A atau 2A kuadrat. Jika A sama dengan M, maka V dalam kurung sama dengan 2M. Contoh, jika A angkanya 1 dan 2, maka VA itu angkanya 1, 2, 1, 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan pada bagian irisan atau intersection, di mana irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Dengan notasi A irisan B dibaca X, di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya, di sini terdapat diagram Venn dengan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi, anggota A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, dan anggota B adalah 4, 10, 14, dan 18. Maka, irisan dari A irisan B sama dengan 4 dan 10. Karena dalam anggota A dan B terdapat dua angka yang sama. Selanjutnya, operasi himpunan pada gabungan
union. Gabungan dari himpunan dan gabungan hanya merupakan anggota himpunan A dan B. Dinotasikan dengan A gabungan B itu sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Contoh, jika anggota A sama dengan 2, 5, 8, dan B sama dengan 7, 8, dan 22, maka A anggota B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Selanjutnya, operasi himpunan. Komplemen. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Notasi A komplemen sama dengan X, di mana X anggota U atau bilangan semesta, X bukan anggota A. Contoh, misalkan anggota semesta sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Jika A sama dengan 1, 3, 9, maka A komplemen sama dengan 2, 4, 6, dan 8, yaitu anggota selain dari anggota A. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Baik, operasi himpunan yang keempat adalah selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih dari A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya dapat dituliskan sebagai berikut. A selisih B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B, sama dengan A irisan B aksen. Baik, contohnya adalah A dengan anggota himpunan 135 dan B dengan himpunan anggota 123. A selisih B sama dengan himpunan 135 dikurang himpunan 123 sama dengan 5. Tetapi B selisih A sama dengan himpunan 123 dikurang 135 sama dengan himpunan 2. Selanjutnya adalah operasi himpunan 5, yaitu beda stangkup atau symmetric difference. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya pada himpunan A atau B tidak pada keduanya. Dapat dinotasikan sebagai berikut. A beda stangkup B sama dengan A gabungan B kurang A irisan B sama dengan A kurang B gabungan B kurang A. Contohnya adalah jika A dengan anggota himpunan 246 dan B dengan anggota himpunan 235, maka AB sama dengan himpunan dengan anggota 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah operasi himpunan 6. Perkalian Kartesian atau Cartesian product. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya dapat dituliskan sebagai berikut. A kali B sama dengan himpunan A, B, di mana A adalah A dan B adalah B. Contohnya, misalnya C sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3 dan D dengan himpunan anggota AB. Maka C kali D sama dengan himpunan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.